Tidak mudah membuat list hero KPH sesuai kemampuan mereka. Apalagi Coping Hood heroesnya sangat banyak. Bukexiansu series dan Pedang Kayu Harum series saja adalah dua series panjang yang bertabur bintang. Banyak sekali tokoh hebat yang muncul di situ. Untuk menempatkan mereka ke dalam daftar sekaligus membuat rankingnya, hal yang pertama adalah menetapkan dulu standar kualitas tiap tokoh. Seberapa kuat Wekang dan Guakang mereka? Seberapa hebat Ginkang mereka? Seberapa dahsyat Shinkang mereka? Seperti apa watak mereka? Sejauh mana bakat yang mereka miliki? Semampu apa mereka bekerja keras dan seperti apa keberuntungan dan keajaiban yang mereka dapatkan? Inilah dia 10 tokoh terkuat dalam Coping Hood Universe. Yang pertama, Bukexiansu. Indikasi akan menjadi manusia hebat sudah ada sejak kecil. Sejak kecil, Kwa Xin Leong sudah disebut sebagai Sintong atau anak ajaib dan diperebutkan. Sebutan itu sebenarnya muncul karena Kwa Xin Leong punya kemampuan spesial di usianya yang masih kanak-kanak. Dia mampu meracik berbagai tanaman dan tumbuh-tumbuhan untuk dijadikan obat, semacam pengobatan herbal. Tapi di zaman itu memang hampir tidak ditemukan ada orang yang seusia Kwa Xin Leong dan mempunyai kemampuan seperti itu. Biasanya ilmu, kitab, atau senjata yang diperebutkan, tapi Kwa Xin Leong sejak kecil sudah diperebutkan orang. Ini adalah pertanda bahwa Bukexiansu memang sudah ajaib sejak kecil. Mewarisi semua produk Pulau Es, sebuah kerajaan kecil berbentuk pulau yang dihuni oleh orang-orang sakti dengan ilmu-ilmu silat yang luar biasa, menjadikan Bukexiansu tokoh yang bukan manusia lagi, tapi manusia setengah dewa. Bakat dari Bukexiansu memang luar biasa. Pangeran Han Tiong yang terkenal punya bakat hebat pun masih kalah dibandingkan talenta yang dimiliki oleh Bukexiansu. Dengan cepat dia mampu menyerap semua ilmu yang diajarkan, bahkan mampu merekonstruksi beberapa ilmu sesuai pemahaman dan analisa yang dia yakini mampu membuat itu menjadi lebih baik. Puncaknya adalah ketika dengan sabar dan telaten Bukexiansu membaca dan menghafal satu demi satu deretan kitab kuno yang ada di perpustakaan Istana Pulau Es. Kitab-kitab itu bukan kitab ilmu silat sehingga jarang disentuh orang. Tapi ternyata materi dari kitab-kitab tersebut terkoneksi dengan teori ilmu-ilmu hebat Pulau Es yang dia pelajari. Sehingga pelan tapi pasti semua ilmu hebat Pulau Es menjadi semakin bertambah jauh lebih hebat di tangan Bukexiansu. Semua standar dan kriteria yang ditetapkan ada pada Bukexiansu dan dikuasai dengan sempurna. Bahkan sudah pada level tidak ada yang baik dan jahat di matanya. Semua sama. Kedua, Bupunsu Luquanju. Yang punya julukan dengan awalan Bu pasti hebat-hebat. Selain Bukexiansu ada juga Bupunsu. Tokoh yang tidak kalah sakti ini juga lengkap atributnya sebagai orang kedua setelah Bukexiansu yang menguasai ilmu-ilmu sakti. Kitab ilmu silat dan perang Im Yang Butek Jinkeng yang diperebutkan orang, bahkan Jenderal An Lushan pun tertarik mendapatkannya, adalah modal utama Bupunsu berada pada level ini. Dengan tekad yang kuat, Bupunsu berhasil mencapai sebuah pulau tersembunyi yang di dalam goa pulau tersebut tersembunyi sebuah kitab luar biasa yang bernama Im Yang Butek Jinkeng. Dengan tekun dan penuh determinasi, Bupunsu belajar semua yang ada di dalam goa. Baik isi kitab Im Yang Butek Jinkeng maupun tulisan dan gambar-gambar di dalam goa. Tidak percuma Bupunsu menghabiskan waktunya untuk belajar, ditambah lagi bakat wawasan yang besar, maka lengkaplah apa yang dia miliki. Tidak main-main apa yang dikuasai oleh Bupunsu ini. Dan memang dunia persilatan mencatat Bupunsu mendominasi dunia persilatan dalam kurun waktu yang sangat lama, dengan ilmu-ilmu hebat dan kemampuan unik yang dia miliki. Saking saktinya, julukannya pun Bupunsu atau tiada kepandaian. Ketiga, Kuai Lochin Kamhanki. Inilah murid utama dari Bukexiansu dan tokoh terkuat dari keluarga Kam. Kamhanki adalah satu-satunya orang yang bisa membuat Bukexiansu meluangkan waktu 2 tahun untuk mendidiknya secara langsung di dalam sebuah gua.
Semua ilmu silat hebat Pulau Es yang diwariskan kepadanya dikuasai dengan sempurna oleh Kam Han Ki, sehingga level kesaktiannya hampir mendekati gurunya. Di dalam novel disebutkan dengan jelas bahwa Kam Han Ki sangat berbakat, punya struktur tulang yang baik dan darah yang bersih. Dia menjadi tidak begitu peduli lagi dengan urusan duniawi, hanya pada hal-hal tertentu saja dia mau melibatkan dirinya. Dan dengan kesaktiannya yang tidak lumrah, Kuai Lo Jin menjadi salah satu tokoh yang dihormati dan ditakuti semua pihak. Pada masa tuanya, Kuai Lo Jin ini pun sudah pada tahap membagi ilmunya. Yang keempat, Dewa Bongkok. Majikan Istana Gurun Pasir ini adalah ibarat tokoh dongeng dunia persilatan. Tidak banyak orang yang pernah bertemu dengannya, apalagi merasakan kelihayannya. Standar kekuatan utama orang ini ada pada tenaga sinkangnya yang dahsyat yang sudah dihimpun puluhan tahun dan berlandaskan tenaga sakti inti bumi. Tenaga sakti inti bumi punya karakteristik yang spesial karena saat penggunanya bersentuhan dengan tanah, berdiri ataupun rebah, maka secara otomatis akan melipat gandakan kekuatan sinkang yang dia miliki. Bakat dari Dewa Bongkok juga tidak terlalu menonjol, tapi dia dikaruniai keajaiban. Saat dikubur hidup-hidup, bukannya menewaskannya, tapi dengan melakukan petunjuk dari gurunya dan berserah diri sepenuhnya, Dewa Bongkok justru memperoleh sinkang maha dahsyat, yaitu tenaga inti bumi. Dia juga memiliki ilmu silat yang hebat, antara lain Sin Leong Chiang Huat, Cui Beng Pat Chiang, dan tentunya ilmu legendarisnya yang hebat bukan kepalang, yaitu Sin Leong Hok Te. Kehebatan ilmu ini seperti perkataan Dewa Bongkok kepada muridnya si naga sakti gurun pasir, Kau Kok Chu. 5. Pendekar super sakti Sumahan. Julukannya saja pendekar super sakti. Tidak ada yang perlu dilakukan lagi soal kesaktian dari majikan Istana Pulau Es ini. Kekuatan utamanya ada pada ginkangnya yang sangat luar biasa, yang mendasari ilmu ajaibnya Suan Hong Lui Kun, yang bisa membuatnya bergerak ke sana kemari dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Sumahan juga dikaruniai kekuatan mujizat semacam ilmu Ihun Tohwat, atau ilmu sihir yang muncul dengan sendirinya kepadanya tanpa dia mempelajarinya. Sumahan juga memiliki dua ilmu hebat yang menjadi semacam signature skill dari Pulau Es, yaitu Hui Yang Sinkang dan Swat Im Sinkang. Tenaga inti api dan inti es juga harus dipelajari secara khusus karena memiliki jenis energi yang berbeda. Walau tidak pernah kalah, tapi Sumahan juga bukan tidak tersentuh sama sekali. Catatan bertarungnya masih manusiawi. Ada kalanya dia menang mudah, ada saatnya terdesak dan hampir kalah. Watak yang baik dan lurus, bakat yang istimewa, kemauan bekerja keras karena ditempa penderitaan hidup dan dikaruniai keajaiban, menempatkan Sumahan pada posisi yang disegani kawan dan ditakuti lawan. 6. Pendekar Lembah Naga Jia Sin Leong. Inilah tokoh terkuat dari keluarga Jia, keluarga pemilik Xiang Po Kiam, dan berbagai ilmu silat hebat. Kekuatan utama tokoh ini terletak pada bakatnya yang luar biasa, dan pada ilmu sinkang warisan keluarganya yang ajaib, yaitu Tiki Ibeng. Selain itu, daya tahan dan kekuatan batinnya luar biasa, berkat penderitaan yang terlalu sering dialaminya sejak dia masih kecil, yang membentuk watak dan mentalnya menjadi seorang pendekar tanpa tanding. Pembawaannya tenang dan berwibawa sehingga mendatangkan rasa segan. Ilmu-ilmu hebat di dunia persilatan zaman itu, seperti Tiki Ibeng, Tai Kek Sin Kun, dan Tian Te Sin Chiang dikuasai semua oleh Jia Sin Long. Bahkan dia juga memiliki salah satu ilmu hebat, Hok Mo Cap Cha Xiang, dari kitab Bu Heng Hut Chow. Sehingga sangat pantas, majikan Istana Lembah Naga ini menempatkan dirinya sebagai salah satu tokoh terkuat dari KP Gobeho. 7. Yap Kun Leong. Yap Kun Leong ini gurunya orang-orang sakti.
antara lain Ketua Chin Ling Pai Chia Keng Hong, mantan Ketua Hoa San Pai Bun Huat Tosu, dan Ketua Xiao Lim Pai yang sakti mandraguna Tio Pek Ho Xiang. Ketiganya merupakan tokoh luar biasa yang hebat yang disegani di dunia persilatan. Dengan deretan guru seperti itu, tidak ada alasan bagi Yap Kun Leong untuk tidak menjadi orang sakti. Sudah begitu, dia pun selain berbakat, juga dikaruniai keberuntungan, karena menemukan kitab ilmu silat sakti Keng Lun Pai Bun di sebuah pulau dan mempelajari semua ilmu yang terkandung di dalam kitab sakti ciptaan Kaisar Bun Ong. Dengan tambahan ilmu pelajaran pernafasan yang sangat hebat dari kitab ini, mampu membuat ilmu silat yang dimilikinya jadi bertambah dahsyat. 8. Gak Bun Beng, pendekar sakti yang mempunyai kisah hidup yang sangat menarik. Kekuatan utamanya ada pada ilmu silatnya yang beragam dan dari berbagai sumber, serta semua ilmunya kelas tinggi. Ia juga punya watak, bakat, dan mental yang luar biasa, serta dinaungi keberuntungan. Ia pernah menerima ilmu dari Datu Pulau Neraka, yaitu tenaga sakti inti bumi. Ia juga mendapat Lotian Kiam Sut dari Kuai Lojit. Pernah pula diajari Huiyang dan Swat Im Sin Kang oleh Sumahan. Ia juga pernah dididik oleh Xiao Lam Hui Xiu dari Xiao Lim Pai. Walaupun ternyata dia adalah anak dari salah satu datuk sesat, yaitu si setan botak gak lihat, tapi Gak Bun Beng malah benar-benar menjelma menjadi seorang pendekar tulen yang tanpa tanding. 9. Naga Sakti Gurun Pasir Kau Kok Chu. Inilah jagoan utama dari keluarga Kau. Ia memang ditakdirkan untuk menjadi seorang pendekar kelas 1. Dewa Bongkok adalah salah satu tokoh mahasakti yang diceritakan seperti di dalam dongeng, dan Dewa Bongkok inilah yang menyelamatkan Kau Kok Chu dan mengangkatnya sebagai murid tunggal. Majikan Istana Gurun Pasir ini mengkonsentrasikan waktu dan tenaganya untuk mendidik Kau Kok Chu. Kekuatan utama naga sakti Gurun Pasir, selain pada tenaga sinkangnya yang luar biasa hebat, juga pada wataknya yang tenang dan sangat berwibawa. Tentu saja deretan ilmu-ilmu hebat produk Istana Gurun Pasir, seperti Sin Leong Chang Huat, dan tentu saja ilmu ajaib Sin Leong Hokte. Aura yang memancar dari si naga sakti Gurun Pasir ini saja sudah bikin jerih musuh yang menghadapinya. 10. Raja Pedang Tan Beng San. Jago pedang nomor 1 di dunia persilatan adalah Tan Beng San. Julukan Raja Pedang adalah legitimasi akan kemampuan ilmu pedang yang dimilikinya. Tan Beng San mendapatkan warisan ilmu pedang nomor 1 di dunia persilatan, Im Yang Sin Kiap Sut. Kitab ilmu pedang ini sudah berumur ratusan tahun dan selama itu pula dicari-cari dan diperebutkan orang. Tan Beng San kemudian beruntung menjadi pewaris utama dari ilmu pedang ini. Tan Beng San juga memiliki sinkang yang sangat kuat dan aneh yang bisa membuat wajahnya berubah-ubah warna. Ini tentu saja semakin menambah kehebatannya. Itulah dia 10 tokoh terkuat KPH yang telah kami kompilasi. Jika kalian merasa ada tokoh-tokoh hebat yang lainnya, kalian bisa masukkan dalam kolom komentar dan kami akan melakukan kompilasi bagian kedua untuk video berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan sampai jumpa di video-video yang lainnya.